ternyata teman gue tuh udah cerita ke satpamnya itu, lu kemarin ngerasain ini itu ya, maksudnya lu diikutin segala macam, lu di kosan diginiin segala macam. Terus pas ditanya begitu ya gue refleks kan, kok tahu gitu kan. Iya, si teman gue cerita, panggilannya aja Jaleng lah ya, panggil dia Jaleng. Iya si Jaleng cerita ke gue gini. Terus gue bilang, iya kemarin gue ngerasain gitu bang, gue bilang kan. Padahal gue bingung kan, gue punya salah apa gitu kan, gue kurang sopan santun apa, maksudnya takutnya gue semprol apa gimana kan di tempat baru segala macem. Nah tapi kalau gue semprol biasanya kan dari awal kan langsung, ini udah berjalan 2 bulan gue baru ngerasain itu kan. Nah terus gue tanya, abang sendiri punya kayak pengalaman gak atau gimana. Nah kebetulan si satpamnya ini orang yang bisa ngelihat ternyata dibanding satpam yang lain. Udah deh tuh panjang lebar. Nah terus dia cerita, nah kalau si teman gua ceritanya ke satpam ini, dia nggak pernah kayak diikutin segala macam, dia nggak pernah, tapi dipanggil namanya. Jadi kayak misalnya gue lagi duduk di sini, yang manggil tuh di sebelah ujung, manggil nama suara cewek. Temen gue yang 2 yang lainnya yang satu divisi sama gue juga sama kayak gitu. Nah dipanggil. Nah tapi ada satu temen gue itu paling senior lah ya, dan ketika gue masuk selang sebulan itu dia pengajuan resign. Tapi sebelum gue resign itu dia masih di sana, masih di perusahaan karena udah paling senior. Jadi ceritanya dia shift malam juga, shift malam di jam 11 sampai jam 7 pagi. Nah dia biasanya tuh duduknya tuh di depan kantor, bukan di ruangan kantor ya. Di depan kantor tuh ada kayak kursi, dia bisa duduk di situ. Mungkin karena ruangan terbuka lebih adem ya, bisa sambil ngerokok segala macam. Nah biasanya dia sambil main game MOBA di HP, main handphone deh ya kayak gitulah. Terus suatu hari nemuin pas pergantian shift, berarti kan jam 7 pagi kan. Nah pas pergantian jam 7 pagi itu teman gue nemuin yang bersangkutan ini tapannya kosong, pucet lah. Tapi masih duduk di situ. Tatapannya kosong, pucat. Nah pas ditanya, lu kenapa, lu ngelihat apa segala macam, dia nggak mau cerita. Tapi selang berapa lama ya itu dia ngajuin surat resign. Nah sampai sekarang kita nggak tahu dia apa yang dia lihat segala macam, dia nggak mau cerita. Tapi kalau kata si satpam, emang di daerah kantor yang engineering itu banyak, karena di WTP itu kebanyakan sosoknya anak kecil. Karena mungkin di situ air kan, tempat pembuangan limbah segala macam, ya banyakannya anak kecil main air. Terus sosok hantu cupa-cups, sugus ya. Di situ banyak. Nah terus gue kan penasaran, sosok yang perempuan ini, at least yang gangguin gue, yang manggil nama temen gue, ataupun senior gue yang tiba-tiba muncul di pintu itu kan, ini tuh dari mana gitu, maksudnya si satpam ini tahu apa enggak. Ternyata usut punya usut dari pohon ceri kembar yang di belakang pabrik itu. Anjir gue merinding. Nah dari situ ternyata, jadi si sosok itu ya dari situ. Dan anehnya setelah gue masuk, gue tetap maksain masuk lah, maksudnya masuk seminggu 2 minggu itu ya sama, gue nggak pernah maksudnya ditampakin lagi, gue udah nggak. Tapi ya gitu, setiap gue keliling kayak ada ngikutin. Nah dan seminggu terakhir sebelum gue resign, gue heran nggak nyampe 3 bulan, itu gue diare. Diarenya itu tapi cuman di kosan. Kalau di kosan doang. Kalau di rumah itu enggak. Kalau pas di kantor atau di pabrik enggak.
Nah, dan anehnya itu diarenya itu waktu itu berat gue 55 sampai mendekati 50 dalam waktu seminggu. Tapi air terus tuh. Air terus. Itu tuh gimana ya? Dibilang sakit ya enggak, maksudnya badan lo masih segar, cuman masih segar. Mules-mules gitu Iya. ya, mulus parah ya. Mulus parah, maksudnya enggak greges, enggak panas. Iya tahu gue, cuman perut lo aja kalau di kosan tuh perutnya tiba-tiba mules gitu segala Iya, macam. moncot terus lah pokoknya kayak gitu. Itu selama seminggu, terus akhirnya gue nggak kuat kan, maksudnya dalam artian gue sempat ngomong juga ke nyokap gue gimana gitu kan, karena kan gue baru lulus, gue langsung dapat kerja yang bisa dibilang Settle. secara gaji segala macam tuh bagus gitu loh untuk prospek karir gue, intinya kayak gitu. Tapi kalau kata nyokap gue, udahlah daripada guanya kenapa-napa, karena udah nyerang fisik lah berkata kayak gitu, ya udah resign aja. Resign, ya baik-baik lah ngomong ke kantor. Akhirnya gue buat surat resign, nah di approve. Pas hari H lu gua cabut, hari terakhir pokoknya. terakhir gue cabut. Gue masuk shift 2. Shift 2 tuh berarti dari jam 11 jam 3 sampai ke jam 11 malam. Nah, sampai jam 11 malam. Gue dijemput sama nyokap bokap gue. Nah, dijemput ya gue tungguin dulu lah. Gue nggak bawa kendaraan, pokoknya kendaraan gue di kosan lah. Kosan, gue dijemput. Nah, bokap gue tuh parkir di depan, percis banget di depan kantor. Nah, masuk tuh ya, masuk ke dalam di luar. Oh, di luar lingkungan iya, pabrik. Di luar lingkungan pabrik tapi pas banget di depannya. Nah, terus abis itu gue absen. Intinya absen untuk hari itu, check out, terus kemudian gue naik mobil. Nah, naik mobil, bokap gue nggak langsung jalan. Tapi gue nggak ngerti ya kenapa ya. Tapi nyokap gue langsung melihat arah pabrik. Ya semenit 2 menit lah, langsung nengok depan lagi. Jalan tuh mobil. Nah, jalan mobil. Nah, rencananya nggak ke kosan gue dulu karena ngambil barang-barangnya itu ya nantilah, kalau intinya fisik gue udah mendingan lah, baru nanti ngambil kosan, baru ya pindahin lah barang segala macam. Nah, terus udah tuh pulang. Nah, sampai rumah gue langsung istirahat kan, capek, langsung tidur segala macam. Besoknya nyokap gue cerita, jadi pas gue masuk mobil, nyokap gue kan nengok ke arah pabrik. Jadi kan di lantai 1 itu emang ruangan produksi semua ya. Lantai 2 itu sebagian ada kantor, office-nya. Iya, yang tadi lo bilang. Nah, office-nya. Nyokap gue ngeliat ke arah office itu ada cewek yang berdiri. Oh, itu jam 11 malam ya berarti ya? Jam 11 malam. Aduh, gue merinding. Jam 11 malam dia lagi ngeliat ke arah mobil. Ke arah lu. Yes. Ke arah lu, pokoknya ke arah lu masuk mobil lah gitu ya. Iya, lagi ngeliat mobil. Intinya itu dia lagi natap. Itu pakai baju yang lo lihat pas lu perpan itu. Sama. Wow. Nah, terus ya mungkin semenit 2 menit nyokap gue langsung malam depan lagi. Bokap gue ngerasa, dia kan bawa mobil langsung jadi berat. Setelah gue naik, tapi dia nggak pernah cerita di jalan itu gimana. Besoknya baru cerita setelah di rumah ya. Setelah di rumah. Nah, terus ya gue pengobatan dalam artian di rumah kan ada beberapa tanaman herbal kayak bidara segala macam. Gue dimandiin, direbusin itu selama seminggu. Gue terus-terusan kayak gitu kan. Terus di hari kedua atau ketiga gitu, setelah gue keluar dari pabrik itu, gue kumpul keluarga di daerah Tangerang. Yes. Nah, kebetulan bude gue nih almarhum, dia bisa ngelihat, peka lah sama dia gitu. Gue sama orang tua gue tuh nggak pernah cerita gue ngalamin ini itu nggak pernah cerita. langsung ditebak aja gitu ya, ditembak. Dia langsung nembak. Kan gue dipanggil AA. AA itu ada yang ngikutin ya cewek.
di belakang kamu. Cantik sih mukanya. Gitu. Itu pertama kali ketemu langsung ngomong gitu. Gua sama orang tua gue langsung udah diam doang. Terus nggak ada penyelesaian lagi, maksudnya lu nggak nanyain ke masa sih Bude gitu? Nggak mau memperpanjang sih lah lebih tepatnya. Terus kalau sama sepupu juga bisa ngerasain kalau di dekat gua tuh waktu pertama-tama gua setelah itu kan ngumpul keluarga itu, dia berat di kanan kirinya kayak ada beban kata dia. Tapi dia nggak bisa ngelihat, tapi dia ngerasain kalau dekat gua ngerasain kayak gitu. Tapi yang bude gue itu dia nggak pernah gue ceritain, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Oke. Berarti ya kalau emang benar kan berarti ini masih ngikutin gitu. Kayak gitu. Karena ya jujur selama seminggu sih gue minum rebusan bidara, mandi pakai bidara, baru agak mendingan. Maksudnya nggak diare terus ya. Nah ya Kayak gitu. Itu sih pengalaman gue di pribadi pabrik. itu ya, Iya, di pribadi. pabrik ya. Oke, thank you Tio udah nge-sharing pengalaman spiritualnya sama